di masa pandemi sebenarnya industri makanan dan minuman ini tetap bertumbuh, bahkan tahun 2020 itu meningkat sekitar 38,29%. Investasi juga meningkat, Q1 ini data dari GAPMI ya, 224%. Juga ekspor top 3 Indonesia itu makanan olahan. Nah, gimana nih Pak potensi industri makanan Indonesia untuk ekspor dan juga untuk kebutuhan lokal ke depan? Ya, mungkin kita lihat konteks latar belakang dari industri pengolahan makanan sendiri. Ya, pertama kalau kita bicara industri manufaktur di Indonesia, ya, atau industri pengolahan yang sering disebut, itu adalah sektor yang memberikan kontribusi PDB terbesar, ya, dibandingkan pertanian, perdagangan, ya, maupun sektor-sektor lainnya. Jadi sudah jelas manufaktur adalah yang terbesar. Nah, di dalam sektor manufaktur sendiri, itu kan ada subsektor lagi, termasuk salah satunya subsektor industri pengolahan makanan dan minuman. Nah, kebetulan dari sekian banyak subsektor, mungkin kalau saya tidak hanya fokus pada output-nya atau produksinya, boleh dibilang saat ini paling tidak subsektor industri pengolahan makanan adalah subsektor industri manufaktur yang paling unggul, ya. Paling unggul dilihat satu dari kontribusi output-nya sendiri yang besar, ya. Kemudian kedua, tadi sudah disebut oleh Fajar mengenai ekspornya, potensi ekspornya. Bahkan yang menarik, orang mungkin dulu berpikirnya kalau ekspor dalam tanda petik ekspor makanan dari Indonesia itu asosiasinya lebih ke ekspor pertaniannya. Misalkan ekspor biji coklatnya, ekspor biji kopinya, ya, atau kalau misalkan ekspor dari daun tehnya misalkan. Tapi ternyata yang besar adalah yang sudah diolah, yaitu makanan olahan, ya. Bahkan kalau saya boleh katakan di antara sekian banyak subsektor industri manufaktur di Indonesia, mungkin produk makanan dan minuman Indonesia relatively itu yang paling terkenal di dunia dibandingkan sub yang lainnya. Dibandingkan ya otomotif kita nggak punya merek misalkan, dibandingkan industri furniture, dibandingkan industri tekstil, garment dan elektronik, ya boleh dibilang yang punya global name, global recognition itu di industri makanan dan minuman, ya. Jadi pertama kita lihat outputnya besar, kemudian ekspornya juga termasuk yang paling besar, dan jangan lupa industri pengolahan makanan ini meskipun ya kata kategori manufaktur pasti ada unsur modalnya, padat modalnya pasti ada, tetapi mempekerjakan orangnya juga cukup banyak. Tidak hanya mempekerjakan orang dalam pengertian yang di pabrik, tapi kita juga bicara runtutan ke belakangnya. Ya, misalkan industri pengolahan makanan pasti butuh input yaitu hasil pertanian. Berapa banyak orang yang akan terbawa oleh industri pengolahan makanan kalau produksi terus naik, karena otomatis kebutuhan input dari hasil pertanian juga meningkat, ya. Jadi dari sisi istilahnya dampak subsektor industri pengolahan makanan terhadap perekonomian Indonesia itu juga mungkin salah satu yang paling besar, ya, dibandingkan subsektor lainnya. Jadi wajar sekali kalau saat ini bisa dikatakan subsektor industri pengolahan makanan dan minuman adalah unggulan dari sektor manufaktur Indonesia. Sehingga ke depannya yang saya coba bayangkan, ya tentunya pertama tadi penjelasan kenapa industri pengolahan makanan tetap tumbuh selama masa pandemi. Ini memang sejalan juga ya, pertama dengan kalau ada dua hasil survei atau hasil studi yang terpisah, atau data yang terpisah tapi menunjang statement bahwa industri pengolahan makanan tetap tumbuh selama pandemi. Pertama, kalau kita lihat data PDB Indonesia by sektor, selama pandemi kan even industri manufaktur sendiri itu sebenarnya minus, ya. Tetapi khusus makanan itu beda. Salah satunya karena pertaniannya pun terus meningkat, ya. Sektor pertanian itu salah satu sektor yang pertumbuhannya positif selama masa pandemi. Sedangkan yang lain termasuk industri manufaktur in total itu juga negatif. Nah, berarti industri pengolahan makanan ini sejalan sama sektor pertanian, ya, sektor atau subsektor yang masih bisa tumbuh positif. Kedua,
saya melihat hasil survei mengenai kemampuan rumah tangga menghadapi pandemi, ya, terutama rumah tangga di Indonesia dari berbagai kelompok pendapatan. Nah, ternyata ketika mereka berhadapan dengan situasi sulit, ya, di mana pertama kita lihat bahwa rupanya separuh dari rumah tangga kita belum punya tabungan. Jadi hidupnya tuh tanpa tabungan. Jadi benar-benar apa yang dia terima, income bulanan itu kemudian habis menunggu income di bulan berikutnya, ya. Jadi tidak ada tabungan. Nah, untuk kelompok seperti ini, bagaimana mekanisme bertahannya? Nah, mekanisme bertahannya adalah ternyata pilihan pertama itu adalah tetap menjaga pengeluaran untuk makanan dan lebih memilih misalnya menjual atau menggadaikan barang. Ya, ini untuk orang yang nggak punya tabungan, ya. Jadi dia bukannya langsung kurangi pengeluaran, tapi dia pertama pilihannya menjual atau menggadaikan barang. Kedua, mulai mengurangi pengeluaran, ya, artinya dia terpaksa mengurangi pengeluaran, tapi yang dikurangi dulu non makanan, ya. Nah, berarti kalau melihat dua yang paling besar action dari rumah tangga untuk bisa survive selama pandemi, kesimpulannya kan konsumsi makanan, ya, memang karena kebutuhan dasar itu tetap akan meningkat, ya, dan ya rumah tangga dengan segala cara akan berupaya untuk paling tidak pengeluaran untuk makanan itu tersedia, ya. Dan satu lagi, jangan lupa bentuk bantuan, ya, baik bantuan yang sifatnya resmi dari pemerintah, ya, maupun bantuan yang sifatnya sosial, voluntary, misalkan dari kita terhadap tetangga kita atau saudara kita yang membutuhkan, itu kan ya sebagian mungkin dalam bentuk tunai, ya, tapi sebagian juga dalam bentuk makanan, ya. Dan itu bukan hal yang aneh ketika ada kejadian bencana, kejadian kesusahan, ada sumbangan dalam bentuk makanan, karena itu memang kebutuhan dasar manusia. Jadi itulah penjelasan kenapa industri pengolahan makanan itu akan di masa depan, ya, akan menjadi malah industri unggulan. Dan kebetulan Kementerian Perindustrian sudah memasukkan subsektor ini sebagai salah satu dari 5 subsektor manufaktur unggulan untuk revolusi industri keempat. Ya, artinya apa? Ya, industri pengolahan makanan kita ke depan selain nantinya akan bertumpu pada product development, ya, menciptakan produk-produk baru yang menarik minat konsumen. Kedua, akan mengadopsi otomatisasi, ya, artinya proses di pabriknya ya tetap menggunakan tenaga kerja yang terampil, tenaga kerja yang punya kemampuan, tetapi untuk meningkatkan produktivitas maka akan dikombinasikan dengan otomatisasi, ya. Nah, jadi saya melihat di sini peranannya sebagai industri utama, ya. Jadi kalau kita bicara misalnya Korea misalkan, ya, apa keunggulan dia di industri manufaktur? Anda langsung bisa jawab di elektronik, cellphone misalkan. Di otomotif, dia punya merek. Nah, kalau Indonesia ditanya seperti itu, kita nggak bisa jawab elektronik maupun otomotif, ya. Karena kita bukan yang mendesain dari awal, bukan pemilik brandnya. Tapi justru industri pengolahan makanan. Jadi, saya masih melihat industri pengolahan makanan ini sebagai subsektor andalan masa depan. Apalagi inputnya industri pengolahan makanan kan hasil pertanian, perkebunan, ya. Dan itu istilahnya Indonesia diberkahi dengan kesuburan tanah untuk melahirkan berbagai macam produk pertanian. Kemudian kedua, kita punya biodiversity, keanekaragaman hayati yang terbesar di dunia, baik di daratan maupun di lautan. Nah, artinya input kita sudah abundant, istilahnya sudah besar sekali. Kemudian kalau kita mau belajar lebih keras lagi menggunakan teknologi, maka bisa Anda bayangkan input yang begitu besar, bervariasi, diperkaya dengan teknologi yang terkini, teknologi pangan atau teknologi industrinya, sehingga akhirnya akan muncul produk yang tidak hanya besar, tapi juga kompetitif. Dan kompetitifnya tidak hanya istilahnya jago kandang, tapi kompetitif untuk pasar ekspor. Ya, dan tanpa saya harus menjelaskan, Anda sudah bisa menebak kira-kira bagaimana performance Indonesia di industri pengolahan makanan di pasar internasional.